warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dan juga menjelaskan hasil diskusi kami mengenai hasil statistika IPM, jumlah siswa dan guru yang ada di Jambi. Saya akan memperkenalkan anggota saya, yaitu ada Anissa Nurfitriani dengan 3 digit NPM terakhirnya 567, dan saya Nadia Safrindia Putri dengan 3 digit NPM 575. Kemudian ada Saskia Putrista dengan 3 digit NPM terakhir 610, dan yang terakhir ada Risnayani Hanum Butar dengan 3 digit NPM terakhirnya 614. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risnayani akan menjelaskan dari statistik IPM dari guru dan siswa SMP di Provinsi Jambi. Di sini ada tabel dan grafik, ada kota dan kabupaten, ada Kerinci, Merangin, Saralangun, Batanghari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Tebo, Bungo, Kota Jambi, Kota Sungai Penuh. Di bawahnya ada variabel indeks pembangunan manusia atau IPM. Di sini bisa kita lihat ada variabel proporsi jumlah guru per jumlah siswa sama dengan 10,143 per 100,620 sama dengan hasilnya 0,10. Di sini Kerinci hasilnya 0,19, Merangin 0,14, Saralangun 0,11, Batanghari 0,11, Muaro Jambi 0,09, Tanjung Jabung Timur 0,10, Tanjung Jabung Barat 0,10, Tebo 0,08, Bungo 0,08, Kota Jambi 0,06, Kota Sungai Penuh 0,19. Di sini ada kota dan kabupaten Jambi. Dihitung jumlah guru atau siswa X atau IPM Y. Selanjutnya, saya akan membacakan dari penelitian berjudul Analisis Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja Pendidik terhadap Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di Sumatera Utara oleh Habibah Sobri menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia atau IPM dipilih sebagai variabel tidak bebas terikat karena IPM merupakan ukuran penting dalam menilai kualitas hidup suatu daerah yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. IPM dinilai mampu mencerminkan keberhasilan pembangunan manusia secara menyeluruh, sehingga sangat relevan dijadikan indikator dampak dari intervensi sektor pendidikan. Jumlah guru digunakan sebagai variabel bebas karena guru memiliki peran sentral dalam menyampaikan pendidikan. Semakin tinggi jumlah guru, maka kualitas pendidik cenderung meningkat karena rasio antara guru dan murid menjadi lebih baik, memungkinkan pengawasan dan interaksi pembelajaran yang lebih efektif. Penelitian ini juga menekankan pentingnya distribusi guru yang merata karena ketimpangan penyebaran guru antara daerah perkotaan dan pelosok dapat menyebabkan ketidakmerataan kualitas pendidikan. Meskipun jumlah siswa tidak secara eksplisit diteliti sebagai variabel bebas dalam skripsi ini, penulis mengakui bahwa jumlah siswa berdampak signifikan terhadap mutu pendidikan. Hal ini terlihat dari penjelasan mengenai pentingnya rasio guru terhadap siswa dalam meningkatkan kualitas pengajaran. Oleh karena itu, baik jumlah guru maupun jumlah siswa secara logis dapat dijadikan variabel bebas yang mempengaruhi IPM, karena keduanya merupakan faktor utama dalam menentukan kualitas layanan pendidikan yang ada pada akhirnya berdampak pada pembangunan manusia. Nah, di sini ada uji kenormalan data jumlah guru atau siswa. Yang pertama, uji Kolmogorov Smirnov. Datanya ada 0,06, 0,08, 0,06, 0,08, 0,08, 0,09, 0,10,
0,11, 0,14, 0,19, 0,19. Jadi jumlah datanya 11. Step 1, rumuskan hipotesis data menyebar distribusi mengikuti sebaran normal. Data tidak menyebar distribusi mengikuti sebaran normal. Step 2, statistik uji. Di sini menghitung dari rata-rata ragam. Jadi hasilnya adalah 0,06169. Simpangan bakunya mencari nilai, mencari F atau X lewat tabel distribusi nomor, mencari Fx lewat tabel distribusi nomor standar. 1 0,3944, 2 0,2734, 3 0,1915, 4 0,0987, 5 0,3944, 6 0,2734, 7 0,47772. Di sini ada tabel 2A distribusi nomor standar. Jadi hasilnya 0,3944. Nah, mencari nilai X, S atau X di sini hasilnya 0,18. Nah, di sini selanjutnya mencari nilai S atau X. Di sini SX ke 1 hasilnya 0,09, SX kedua hasilnya 0,18. Di sini selanjutnya ada SX ketiga 0,09, SX keempat 0,18, SX kelima 0,18, SX ke 6 0,09, SX. Selanjutnya mencari nilai dihitung hasilnya 0,3044. Step 3 mencari nilai D tabel, hasilnya 0,391. Nah, di sini ada tabel nilai kritis uji Kolmogorov-Smirnov, hasilnya 0,391. Nah, di sini ada kriteria uji karena dihitung di tabel sama dengan 0,344, 0,391, maka keputusannya adalah menerima HO. Step keempat, kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa data menyebar mengikuti sebaran normal pada A atau taraf uji 0,05 atau 0,5%. Baik, saya Saskia Putrista dengan 3 digit NPM terakhir 610. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji kenormalan data pada data IPM dan juga korelasi antara X dan Y. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai uji kenormalan data IPM. Nah, uji kenormalan pada data IPM di sini kita menggunakan uji kenormalan data uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, di sini terdapat data-datanya dari data IPM yang dari BPS, yaitu 67,54, 69,93 hingga 81,64. M sama dengan jumlah banyaknya data. Nah, pada data IPM terdapat 11, maka M sama dengan 11. Step pertama, kita akan merumuskan hipotesisnya. H0 berarti data itu menyebar atau terdistribusi mengikuti sebaran normal. H1 berarti data itu tidak menyebar atau terdistribusi mengikuti sebaran normal. Lalu ada step kedua, yaitu statistik uji. Di sini terdapat tabel terdiri dari beberapa kolom. Kolom pertama yaitu nomor dari 1 hingga 11. Karena banyaknya data adalah 11. Lalu XI di sini adalah data-data dari IPM, kita masukkan kepada kolom XI. Selanjutnya kolom FI ini adalah berarti frekuensi ke I. Kita lihat pada nomor 1 datanya adalah 67,54. Kita lihat juga di data yang di atas ada berapakah nilai 67,54 ini. Nah, 67,54 ini ada 1, maka frekuensi ke I-nya adalah 1. Ini kita lihat hingga data ke-11-nya, dan kita jumlahkan juga di paling bawah, yaitu 11. Lalu ada kolom XIFI. Kolom XIFI di sini yaitu kolom XI dikali dengan kolom FI. Maka 67,54 dikali 1 yaitu 67,54. Ini juga dihitung hingga akhir yang totalnya adalah 799,51. Lalu
nilai ZI. Sebelum kita mencari nilai ZI, kita harus mengetahui nilai rata-rata atau X bar dan juga simpangan baku. Maka di sini kita akan mencari terlebih dulu mengenai rata-ratanya. Nilai rata-rata rumusnya adalah X1 ditambah X2 hingga X ke 11 per atau dibagi 11. Nah, jumlahnya adalah 799,51 per 11 sama dengan 72,68. Lalu kita akan mencari ragamnya. Sebelum mencari simpangan baku, ragam simbolnya adalah X kuadrat, maka rumus dari ragam adalah X1 dikurang X bar dikuadratkan, ditambah X2 dikurang X bar dikuadratkan hingga X ke 11, lalu per atau dibagi N adalah 11. Maka kita masukkan angka-angka dan datanya, yaitu 67,54 dikurang 72,68 dikuadratkan, hingga 81,04 dikurang 72,68 dikuadratkan, per atau dibagi 11. X kuadrat atau ragam sama dengan 131,88 dibagi 11. S2 atau ragam hasilnya adalah 11,99. Simpangan baku, kita akan mencari simpangan baku. Simpangan baku ini simbolnya adalah S besar. Nah, S besar rumusnya adalah akar dari S kuadrat. S besar atau simpangan baku adalah akar dari 11,99. Maka simpangan baku menghasilkan nilai 3,46. Dari nilai simpangan baku, lalu nilai rata-rata, kita akan mencari nilai ZI. Nah, ZI ini rumusnya adalah XI min X bar per S. Lalu kita masuk saja ke ZI atau data yang pertama. Z1 sama dengan X ke 1 dikurang X bar per S. Nah, maka 67,54 dikurang 72,68 per atau dibagi 3,46. Hasilnya adalah min atau negatif 1,49. Hitung juga hingga Z yang ke-11 atau data yang ke-11, yaitu menghasilkan 2,42. Setelah menghasilkan atau mendapatkan hasil dari perhitungan, kita dapat masukkan di kolom ZI. Lalu selanjutnya kita akan mencari nilai fx. Nilai fx di sini cara mencarinya itu melalui nilai dari hasil ZI tadi, lalu kita lihat di tabel distribusi normal standar. Cara mencarinya contohnya yang Z1. Nilainya kan tadi min 1,49. Nah, dari 1,49 ini kita bagi menjadi dua nilai gitu. 1,4 ditambah 0,09. Kenapa jadi 2 gini? Agar kita bisa lihat di tabel distribusi normal standar. Dan juga hasil dari penjumlahan pembagi 2 ini harus tetap sama, yaitu 1,49. Maka kita tarik garis 1,4 dari kiri ke kanan dan 0,09 dari atas ke bawah, menghasilkan persimpangannya yaitu 0,4319. Jadi nilai ZI atau data ke-1 fx-nya adalah 0,4319. Lakukan hingga data ke-11 atau Z ke-11. Lalu kita masukkan kembali di sini di kolom yang fx. Selanjutnya adalah mencari nilai sx. Mencari nilai sx di sini rumusnya adalah fi per jumlah dari f ke i. Nah, f1 masuk ke data ke 1. F1 itu kan frekuensi ke i-nya adalah 1. Nah, jumlah keseluruhan dari fi sama dengan 11, maka 1 per 11 sama dengan 0,09. Lalu kita masukkan juga ke dalam tabel pada kolom sx, yaitu 0,09 hingga seterusnya. Dan di sini kenapa sama semua hasil dari sx-nya? Karena frekuensi i-nya ini pada data 1 hingga 11 itu sama, yaitu 1, dan jumlah datanya juga pasti sama, yaitu 11. Maka hasilnya tetap 0,09. Dan terakhir pada kolom adalah fx min sx. Fx min sx di sini yaitu kolom fx 0,4319 dikurang kolom sx yaitu 0,09 menghasilkan nilai fx min sx yaitu 0,3419. Nah, kolom di sini dihitung terus hingga kolom terakhir yaitu 0,4022. Setelah selesai mengisi tabel, kita akan mencari dehitung. Dehitung di sini rumusnya adalah maksimal atau max dalam kurung fx min sx. Dehitung max dalam kurung 0,3419. Nilai fx-nya ini dimasukin semua ke dalam kurung ini hingga 0,4022. Nah, kita cari nih di sini di dalam kurung dari nilai fx min sx, mana sih nilai paling besarnya? Nilai paling besarnya yaitu ada di 0,4022. Nah, maka itu adalah nilai dihitungnya. Lalu step ketiga kita dapat mencari nilai di tabelnya. Di tabel sama dengan D alfa, N. Sama dengan D alfanya itu 0,05 atau 5%. N itu ada 11 tadi dari jumlah banyaknya data. Di tabel di sini kita dapat melihat dulu di tabel nilai kritis uji Kolmogorov-Smirnov. Nah,
Dalam tabel nilai kritis uji Kolmogorov Smirnov ini dapat kita tarik garis, yaitu 0,05, kita tarik atas ke bawah, lalu juga N-nya itu 11, kita tarik dari kiri ke kanan, yang menghasilkan di persimpangannya mendapatkan nilai 0,391. Lalu kita masukkan di ke kriteria ujinya, karena D hitung, yaitu 0,4022 lebih besar daripada D tabel yang 0,391, maka keputusannya adalah menolak H0 dan menerima H1. Dan disimpulkan bahwa data ini tidak menyebar mengikuti sebaran normal pada alfa atau taraf uji 0,5 atau 5%. Kemudian saya akan menjelaskan juga mengenai korelasi antar peubah X dan Y. Di sini terdapat tabel kembali, yaitu yang berisi kolom X, kolom Y, kolom X kuadrat, kolom XY, dan kolom Y kuadrat. Nah, di sini yang pertama adalah X. Kolom X di sini berisi dari nilai dari data jumlah guru dibagi siswa. Nah, karena sudah ditentukan dan sudah dijelaskan juga di awal mengapa X data dari jumlah guru per siswa dijadikan X, maka di sini tinggal dimasukkan saja, yaitu 0,19, 0,14 hingga seterusnya. Lalu juga Y merupakan nilai dari data IPM dari data BPS, yaitu 73,11, 71,66 hingga seterusnya. Lalu X kuadrat di sini dihasilkan dari 0,19 dari data ke X lalu dikuadratkan hingga hasilnya adalah 0,0361. Lakukan juga hingga data ke 11-nya. Lalu kolom selanjutnya adalah kolom XY. Kolom XY yaitu data X dikali data Y menghasilkan hasilnya yaitu 13,89. Begitu juga 0,14 dikali 71,66 menghasilkan 10,03. Lakukan hingga data terakhir, dan yang terakhir di kolom di sini ada Y kuadrat. Y kuadrat di sini yaitu data IPM yang pertama adalah 73,11 dikuadratkan menghasilkan 5.345,07. Lakukan juga hingga data terakhir, dan pada kolom terakhir paling bawah, baris ke bawah adalah total dan jumlah dari seluruh kolom masing-masing. Yang pertama, kolom X totalnya adalah 1,25. Lalu yang kedua ada kolom Y, total keseluruhannya adalah 799,61. Lalu X kuadrat totalnya adalah 0,3018. XY totalnya adalah 91, dan Y kuadrat hasilnya total semuanya adalah 58,242,43. Lalu penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila. Saya Nabila Safan India Putri dengan 3 digit NPM terakhir 575 akan melanjutkan membahas tentang hitung nilai koefisien korelasi person. Di sini sudah ada rumus dari RXY, itu SXY dibagi akar dari SXX dikali akar dari SYY. Dapatlah hasil angka-angka tersebut dan dapatlah jumlah, yaitu RXY-nya dengan 0,03. Selanjutnya ada uji F. Dalam uji F ini ada tabel, isi tabelnya ini ada data Y atau IPM, data X jumlah murid atau jumlah guru bagi murid, data YI dikurang Y bar, dan juga XI dikurang X bar. Di sini data sudah dimasukkan masing-masing ke dalam kolomnya. Dapatlah jumlah dari data Y adalah 799,51 dengan Y rata-ratanya 72,68, dan jumlah data dari X, jumlah guru dibagi murid adalah 1,23 dengan X barnya 0,11. Kemudian selanjutnya ada tabel menghitung YI dikurang Y bar dikali XI dikurang X bar, dan juga tabel sebelahnya XI dikurang X bar kuadrat. Dapatlah jumlah dari YI kurang Y bar dikali XI dikurang X bar, yaitu 0,12, dan juga hasil dari XI dikurang X bar kuadrat adalah 0,02. Selanjutnya, ada penduga koefisiensi kemilian garis regresi B1, yaitu dengan rumus BI sama dengan SXY dibagi SXX, yaitu dengan hasil 0,12 bagi 0,02 sama dengan 6. Yang artinya di mana koefisien regresi untuk variabel rasio jumlah guru per jumlah siswa ini adalah 6. Yang berarti setiap peningkatan 1% dalam rasio jumlah guru per jumlah siswa akan diprediksi meningkatkan indeks pembangunan manusia sebesar 6%. Selanjutnya,
Ada penduga bagi intercept B0, yaitu dengan rumus B0 sama dengan Y bar dikurang BI dikali X bar. 72,68 dikurang 6 dikali 0,11. Dapatlah hasil 72,02. Selanjutnya, nilai 72,02 ini adalah nilai dugaan bagi nilai rata-rata indeks pembangunan manusia ketika rasio jumlah guru per jumlah siswa itu bernilai 0. Dalam hal ini, karena jumlah guru per jumlah siswa itu tidak mungkin 0, jadi nilai intercept sebesar 72,02 itu hanya relevan secara matematis dalam rentang pengamatan data yang ada. Selanjutnya, menghitung dari dugaan persamaan regresi linear sederhananya, yaitu dengan rumus Y payung I sama dengan B0 ditambah B1 dikali XI. 72,02 ditambah 6 sama dengan 78,02. Berarti IPM sama dengan 72,02 ditambah 6, yaitu jumlah guru dibagi jumlah siswa. Dari pertanyaan ini, apakah galat atau sisa yang dihasilkan oleh dugaan persamaan garis regresi menghasilkan galat yang memenuhi kondisi Gauss-Markov? Jawabannya akan dijelaskan dalam diagnosa model melalui pemeriksaan sisaan. Nah, dari nilai pengamatan indeks pembangunan manusia yang dihasilkan itu beragam. Ada keragaman total dalam nilai pengamatan ini dapat diuraikan menjadi dua bagian, yaitu keragaman yang dapat dijelaskan oleh model regresi dan juga keragaman yang tidak dapat dijelaskan atau sisaan. Mungkin sekian, selanjutnya materi selanjutnya akan dibahas oleh orang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Fitriani dengan MPM 3 digit terakhir 567. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Dila. Dila sebelumnya membahas mengenai uji F, kemudian saya akan melanjutkan ke perhitungan sumber keragaman untuk contoh IPM versus jumlah guru per siswa. Di sini sebagaimana bisa dilihat di tabel di bawah ini, Y ini Y apa sih? Y ini Y aktual. Nah, Y payung ini apa sih? Y payung ini Y duga. Terus kemudian sampingnya ada Y duga dikurang Y bar ini Y rata-rata kemudian dipangkatkan 2. Nah, Y bar ini berisikan data dari IPM yang telah kita cari sebelumnya. Nah, di sini bahwa ini ada 73,11, 76,66, 72,01, 71,67, 71,91, 67,54, 69,93, 71,32, 71,92, 81,04, 77,40. Nah, kita kemudian kita jumlahin ke bawahnya ini ya. Dijumlahin dari Y1 sampai Y11 ini, ditotalin hasilnya ini 799,51, kemudian kita dibagi dengan jumlah keseluruhan yaitu 11, maka hasilnya 72,68. Kemudian kita cari ini, kemudian tabel samping ini ada Y duganya ini. Y duga ini dapat dari mana sih? Y duga ini dapat dari yang uji F sebelumnya. Nah, uji F sebelumnya kita salin ke Y duga ini yang telah dijelaskan oleh Dila sebelumnya. Kemudian seperti itu. Nah, Y duga ini ada Y8,2 ditambah 6 itu yang tadi sebelumnya hasil dari perhitungan sebelumnya, yaitu penduga bagi koefisiensi kemiringan garis regresi beta 1. Nah, 6 ini dari hasil B1 tadi. Kemudian dikalikan dengan itu jumlah guru per siswanya. Nah, dalam kurung ini jumlah guru per siswa. Kemudian dihasilkan bagaimana bisa dilihat ini 79. Nah, jadi yang pertama itu Y duga 1 ini 78,02 ditambah 6 dikali 0,19, jadi hasilnya 79,16 dan seterusnya. Nah, jadi pertama itu kita kalikan dulu 6-nya sama data X-nya. Kemudian setelah sudah dicari, udah dihitung perkaliannya, kita tambahkan dengan 78,02 ini dari hasil dugaan persamaan regresi linear sederhana yang telah dijelaskan oleh Dila sebelumnya. Jadi kita masukkan aja semua datanya, kemudian kita jumlahkan. Nah, kemudian setelah dijumlahkan semua, kita lanjut ke dalam kurung Y duga dikurang Y bar atau Y rata-rata dipangkatkan 2. Dari Y duga sebelumnya ini yang di tabel tengah ini kita masukkan lagi ke tabel selanjutnya gitu. Kemudian dikurang sama rata-rata dari jumlah IPM yang tadi yang sudah kita cari sebelumnya. Nah, di sini yang pertama itu ada 79,16 dikurang 72,68 pangkat 2. Nah, hasilnya ini 41,99 dan seterusnya bisa tinggal diteruskan aja gitu. Jadi jumlah dari Y duganya ini kita pindahin ke semua ke tabel Y1 dikurang Y bar pangkat 2 tadi. Kemudian dikurang rata-rata dari Y, kemudian dipangkatkan 2. Nah, hasilnya ini nanti bisa
hasilnya ini bisa dilihat di bawah ini, di bawah tabel ini, yaitu 399,53. Nah, setelah kita sudah menyelesaikan tabel-tabel dari perhitungan sumber keragaman untuk contoh IPM versus jumlah guru per siswa, kita lanjut ke tabel berikut ini, seperti ini. Nah, di sini ada YI ini apa sih? YI ini Y aktual ya, dikurang Y duga dipangkatkan 2. Nah, berarti yang pertama ini ada 73,11 dikurang 79,16 dipangkatkan 2 sama dengan 36,60. Nah, pokoknya YI-nya ini jumlah IPM-nya. Nah, jumlah IPM-nya ini kita masukkan ke tabelnya, kemudian dikurang sama Y21 yang telah kita cari sebelumnya di tabel sebelumnya yang bagian tengah itu, kemudian kita kurangkan dari data IPM ini dikurang sama Y2 yang telah kita cari sebelumnya, kemudian dipangkatkan 2. Nah, hasil kemudian setelah kita mencari sudah selesai mencari dan menghitung jumlahnya, kita lanjut ke Y1 dikurang Y bar atau pangkat 2. Kemudian kita lanjut ke YI atau Y aktual atau jumlah data dari IPM sebelumnya itu dikurang Y bar ini Y rata-rata, kemudian dipangkatkan 2. Nah, 73,11 dikurang 72,68 pangkat 2. Nah, Y bar ini sama semua ya kalau Y barnya. Kalau misalnya Y1 atau jumlah data dari IPM itu berbeda-beda sesuai dengan data dari IPM di berbagai kabupaten atau kotanya. Kemudian setelah dihitung, misalnya 73,11 dikurang 72,68 dipangkatkan 2 sama dengan 0,18. Nah, IPM dikurang Y bar atau Y rata-rata yang telah kita hitung sebelumnya, kemudian dipangkatkan 2. Nah, kemudian setelah kita sudah menghitung keseluruhan dari Y1 dikurang Y duga pangkat 2, Y1 dikurang Y bar pangkat 2, kemudian setelah itu kita totalkan keseluruhannya. Nah, kalau misalnya yang Y1 dikurang Y duga pangkat 2 ini hasilnya secara keseluruhan itu 511,65. Nah, kemudian untuk tabel sebelahnya Y1 YI atau Y aktual dikurang Y duga untuk tabel sebelahnya Y1 dikurang Y rata-rata dipangkatkan 2 sama dengan 131,86. Kemudian setelah kita selesai melakukan perhitungan sumber keragaman untuk contoh IPM versus jumlah guru per siswa, kita lanjut membahas mengenai tabel sidik ragam untuk IPM versus jumlah guru per siswa. Nah, di sini udah bisa dilihat dari tabelnya. Di sini ada nomor, sumber keragaman, DB, JK atau jumlah kuadrat, KT atau kuadrat tengah, kemudian F hitung. Nah, di sini ada regresi, galat atau sisaan, kemudian total. Nah, DB ini 1, kalau yang regresi 1, galat ini N dikurang 2 karena kita jumlahnya ada 11, maka 11 dikurang 2 sama dengan 9. Kemudian totalnya ini ada kan N dikurang 1 karena kita N-nya atau jumlah datanya ada 11 dikurang 1 menjadi 10. Kemudian dihitung JK-nya ini jumlah kuadrat, jadi jumlah dari tabel-tabel sebelumnya kita masukin ke JK ini ya. JK ini ada 399,53, yang regresi yang galat ada 513,04, kemudian yang totalnya ada YI dikurang Y bar pangkat 2 ini sama dengan 129,59. Kemudian melanjut kita menghitung katanya. Kata ini rumusnya ini JK per DB, jadi jumlah kuadrat yang JK ini kita pindahkan ke KT, kemudian dibagi sama DB-nya. Nah, setelah kita hitung, kita bagikan sama DB-nya, kita lanjut ke F hitung. F hitung ini KRT atau kuadrat tengah regresi dibagi kuadrat tengah galat. Nah, jadi kan kuadrat tengah regresinya ini pembagian antara KTR dibagi KTG. Pembagian dari kuadrat tengah regresi dibagi kuadrat tengah galat sama dengan 70,3. Kemudian kita lanjut ke HI atau ke hipotesis ke HI sama dengan beta 1. Beta 1 ini menduga kemiringan garis atau tidak sama dengan 0, maka koefiensi regresi tidak sama 0, ada pengaruh jumlah guru per siswa terhadap IPM. F hitung ini diperbolehkan dengan membandingkan KTR terhadap KTG atau kuadrat tengah regresi terhadap kuadrat tengah galat. Kemudian diperoleh nilai F hitung sebesar 7,03, kemudian dibandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel pada alfa 0,05 dengan F dalam kurung DBR per DB sama dengan F dalam kurung 1,9. 1,9 ini dari DB-nya tadi yang sesuai di tabel ya, sama dengan 5,12. Nah, 5,12 nya ini dari mana sih? Dari tabel di sini, bisa kalian lihat ya. Nah, setelah kita sudah menghitung, kemudian sudah kita cari di tabel di tabelnya atau F tabelnya sudah dilihat dari F tabelnya, kita lanjut ke pembahasan. Jadi kan nilai F hitung ini lebih besar dari nilai F tabel, maka dari itu kita menolak H0. Artinya jumlah guru per siswa mempengaruhi indeks pembangunan manusia atau IPM secara nyata pada alfa 0,05.
Kemudian kita membahas mengenai uji T. Nah, yang pertama ini kita rumuskan terlebih dahulu hipotesisnya. Yang pertama ini H0. H0 sama dengan beta 1 atau dugaan. Dugaannya ini kalau misalnya sama dengan 0, artinya rasio jumlah guru per siswa ini tidak mempengaruhi indeks pembangunan manusia atau IPM. Kalau H1 atau hipotesisnya ini dugaannya ini tidak sama dengan 0, artinya rasio guru per siswa ini mempengaruhi indeks pembangunan manusia atau IPM. Yang kedua ini kita merumuskan statistik ujinya. Nah, bisa dilihat dari gambar. Nah, di sini kemudian kita hitung mengenai T hitungnya. T hitungnya ini rumusnya T hitung sama dengan B1 dibagi SB1. Nah, kemudian kita menghitung dulu nih SB-nya. SB-nya kita cari dulu. SB-nya ini bisa dilihat rumusnya ya, seperti itu. Nah, kemudian kita akarkan 511,65 dibagi dalam kurung 11 kurang 2 dalam kurung 0,02. Nah, hasilnya itu 53,32. Kemudian kita cari T hitungnya. T hitungnya kan rumusnya B1 dikurang SB1. Nah, B1-nya dari mana sih? B1-nya ini hasil dari sebelumnya yang sudah kita cari. Nah, di bagian koefisiensi kemiringan garis regresi dugaan 1. Biasanya dari sana, kemudian kita bagi dari hasil SB yang telah kita cari, yaitu 53,315 di 6 dibagi 53,315 ini hasilnya 0,1125. Kemudian kita cari lagi T dalam kurung alpha dibagi 2 kemudian N dikurang K sama dengan T 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025. Di samping ini kan jumlah datanya ini ada 11 ya, dikurang 1 jadi 10. Nah, bisa dilihat dari tabelnya ya, bisa dilihat dari gambar. Nah, karena T tabelnya kan udah dibagi kan 0,05 dibagi 2 kan 0,025, jadi kita melihat bagian alpha, kita memakai alpha 0,025. Nah, DF-nya ini 10 karena hasil dari penjumlahan dari pengurangan dari 11 dikurang 1 sama dengan 10, maka dari itu T tabelnya ini 2,228. Kemudian lanjut ke step ketiga, yaitu pengambilan keputusan. Karena nilai T hitungnya ini lebih kurang dari T tabel, dimana 0,1125 ini kurang dari 2,225, maka menerima H0. Kemudian step selanjutnya ini kesimpulan. Jadi perbedaan rasio guru per siswa ini tidak cukup kuat untuk menyatakan bahwa rasio tersebut atau rasio jumlah guru per siswa ini mempengaruhi IPM. Sekian presentasi dari kelompok 4 mengenai statistika IPM guru dan siswa di Provinsi Jambi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih yang sudah menonton.